Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kawan-kawan semua, ada sebuah pertanyaan. Tahukah kalian apa kerajaan pertama yang ada di Indonesia atau di Nusantara pada zaman dahulunya? Yaitu kerajaan yang bernama Kutai Martadipura. Akan tetapi ada sebuah klaim yang mengatakan bahwasanya kerajaan pertama yang ada di Nusantara ini bernama Salakanagara, yang mana kerajaan tersebut berada di daerah Pandeglang, Banten. Atas dasar apa klaim tersebut tercipta? Nah, klaim tersebut ada karena adanya naskah kuno pada abad ke-17 yang bernama Naskah Wangsakerta. Kerajaan Salakanagara ada di dalam naskah tersebut, diceritakan di dalam naskah tersebut. Kerajaan Salakanagara sendiri ada pada abad kedua, sementara kerajaan Kutai Martadipura yang ada di Kalimantan itu ada pada abad kelima. Dari informasi ini kita bisa simpulkan bahwa kerajaan Salakanagara adalah kerajaan pertama yang ada di Indonesia, yaitu kurang lebih pada tahun 130 sampai 362 Masehi. Raja pertama dari kerajaan Salakanagara adalah seorang bangsawan India yang menikah dengan seorang putri lokal yang bernama Larasati Sri Pohaci, anak dari seorang tokoh besar pada masa itu, konon kabarnya ya, yang bernama Akitirun. Nah, selepas pernikahan tersebut dibuatlah sebuah dinasti yang bernama Salakanagara, dan bangsawan India ini bernama Dewa Warman yang nanti dikenal dengan Raja Dewa Warman I. Bagaimana sumber yang tadi disebutkan bahwasanya satu-satunya sumber kerajaan Salakanagara ini yaitu berupa naskah yang bernama Wangsakerta. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa adanya bukti arkeologis di daerah selatan Banten dan juga berupa situs megalitikum kan, dan juga sebuah artefak-artefak kuno seperti batu congcot yang ada di Mekarwangi, daerah Pandeglang. Nah, dari dua bukti tersebut maka diklaimlah bahwa Salakanagara adalah kerajaan pertama yang ada di tanah Nusantara ini pada abad kedua, yaitu 130 sampai 362 Masehi. Akan tetapi para sejarawan dan juga ahli arkeologis yang ada itu membantah atau meragukan keabsahan kerajaan tersebut. Kenapa? Karena satu-satunya bukti yang menetapkan kerajaan Salakanagara ini hanya ada pada naskah Wangsakerta tersebut, yang mana naskah Wangsakerta sendiri itu ada pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1700-an Masehi. Nah, karena jarak yang begitu jauh antara kerajaan Salakanagara dengan naskah yang menulis keberadaan kerajaan tersebut, yaitu kisaran 1500 tahun, maka para sejarawan meragukan tentang kebenaran dari kerajaan Salakanagara itu sendiri. Jadi mereka itu menganggap itu hanyalah sebuah legenda. Kemudian siapa yang menulis naskah Wangsakerta tersebut? Naskah Wangsakerta itu ditulis oleh seorang pangeran dari Kesultanan Cirebon yang bernama Pangeran Wangsakerta atas perintah ayahandanya yang merupakan seorang penguasa di Kesultanan Cirebon pada saat itu yang bernama Panembahan Girilaya. Nah, jadi ayahnya itu sebagai penguasa kerajaan atau Kesultanan Cirebon pada saat itu memerintahkan kepada Pangeran Wangsakerta atau anaknya untuk membuat sebuah tim yang menulis
tentang sejarah Nusantara dari zaman batu sampai pada masa mereka. Nah, Pangeran Wangsakerta kemudian menemukan berita atau informasi bahwasanya ada sebuah kerajaan yang bernama Salakanagara di daerah Banten pada abad kedua. Nah, karena jauhnya jarak antara kerajaan Salakanagara dengan naskah, satu-satunya naskah yang menulis tentang kerajaan Salakanagara, yaitu kisaran 1500 tahun, maka para sejarawan meragukan tentang adanya kerajaan Salakanagara tersebut. Jadi mereka menganggap bahwa itu hanyalah sebuah legenda. Kenapa? Karena itu tidak terbukti secara ilmiah. Secara ilmiah tidak terbukti, dan juga tidak adanya bukti arkeologis yang mendukung. Berbeda dengan kerajaan Kutai Martadipura, yang mana kerajaan tersebut tertulis di prasasti-prasasti dan juga ada bukti arkeologis. Contohnya itu seperti prasasti Yupa yang membicarakan tentang kedermawanan Raja Mulawarman terhadap rakyatnya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kerajaan Salakanagara dianggap sebagai kerajaan pertama hanya ada dalam tradisi lokal atau legenda. Nah, itulah kesimpulan yang dapat diuraikan oleh para sejarawan kita. Nah, apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan ilmiah itu? Sesuatu bisa dikatakan sebagai ilmiah itu bila mana bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan yang mengikuti metodologi atau cara kerja yang dapat diverifikasi secara logis dan juga objektif. Kemudian adanya bukti nyata seperti data-data hasil penelitian, artefak seperti prasasti, fosil dan lain sebagainya, naskah kuno itu termasuk juga. Kemudian bisa diuji juga dan bisa diperiksa kebenarannya baik oleh orang yang meneliti maupun orang lain. Jadi secara ilmiah itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dan juga metode yang dilakukan itu yaitu metode atau langkah-langkah yang sistematis dalam meneliti, mengamati, membuat hipotesis, kemudian bereksperimen dan akhirnya memberikan kesimpulan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya kerajaan Salakanagara, para sejarawan menetapkan bahwasanya itu bukanlah kerajaan yang pertama di Indonesia. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan share bila mana menurut saudara-saudara sekalian video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.